Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Bagaimana kabar siang hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan semoga teman-teman yang bisa menyaksikan video ini, semoga Allah bisa memberikan kemudahan untuk memahami ilmu-ilmu yang akan Bapak Mukhtar sampaikan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebelumnya mari kita buka pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya di sini Pak Mukhtar yang mana biasanya mengajarkan di dalam kelas ini, Pak Mukhtar akan memberikan pembelajaran melalui online. Yang mana ini nanti semoga bisa dijadikan bahan ajar teman-teman semuanya. Silakan nanti bisa disimak, silakan bisa dicatat ilmu-ilmu yang akan Bapak Mukhtar sampaikan di media online ini. Dan semoga meskipun kita bertemu melalui online, semoga ilmunya tetap bisa bermanfaat dan tetap bisa diambil. Oke, hari ini kita akan belajar sebuah topik yang mana topik ini insya Allah memiliki manfaat yang banyak, yang mana juga topik ini juga memiliki hubungan atau irisan dengan materi sebelumnya. Nah, kalau teman-teman masih ingat di pertemuan sebelumnya, kemarin kita sempat membahas sebuah topik yang mana topik itu juga tidak kalah menarik, yaitu materi mengenai dengan interaksi sosial. Yang mana pada materi interaksi sosial ini memiliki hubungan yang sangat erat, di mana tindakan ini adalah salah satu langkah awal sebelum terjadinya sebuah interaksi dalam sebuah negara. Kenapa bisa begitu? Karena kita yakini bersama, kita sepakat bahwasanya sebelum adanya sebuah interaksi pasti akan ada sebuah tindakan. Nah, biar teman-teman tidak semakin penasaran apa sih tindakan sosial itu dan apa aja motif-motifnya dan kenapa kita harus belajar mengenai tindakan sosial. Nah, langsung saja teman-teman silakan bisa menyimak, silakan siapkan tempat yang nyaman, silakan bisa menyimak video pembelajaran yang akan Bapak Mukhtar sampaikan hari ini. Oke, tema hari ini adalah tindakan sosial. Apa sih kita harus belajar ini? Yang pertama tujuannya yaitu agar nanti teman-teman bisa menjelaskan konsep tindakan sosial dan jenis-jenisnya dalam berbagai konteks sosial. Kemudian teman-teman juga bisa memberikan contoh nyata penerapannya dalam interaksi sehari-hari. Dan mereka juga nanti dapat menganalisis berbagai tindakan individu berdasarkan motivasi dan dampaknya ke masyarakat serta membuat laporan analisis sederhana mengenai jenis tindakan-tindakan dalam situasi tertentu di lingkungan. Nah, ini untuk tujuan pembelajaran hari ini. Nah, oke, kita masuk saja ke pembahasan terkait tindakan sosial. Nah, teman-teman, kalau kita mendengar kata terkait tindakan, nah kira-kira yang pertama kali muncul di benak pikiran teman-teman apa? Oke, mungkin kalau kita berbicara mengenai tindakan, kita bisa mengartikan sebagai sebuah perilaku atau aktivitas ya yang dilakukan oleh manusia atau seorang, yaitu jawaban atau respon terhadap satu rangsangan atau motivasi. Nah, sederhananya mungkin kalau teman-teman berada di dalam situasi yang dimana teman-teman menemukan atau menjumpai seorang nenek tua yang berada di pinggir jalan dan kondisi jalanan sedang ramai, padat. Dan nenek itu tampak kelihatan kebingungan. Nah, kira-kira apa sih tindakan yang harusnya muncul di kita, yang harusnya kita berikan terhadap nenek itu tadi? Nah, ini bisa silakan perhatikan, ada sedikit ilustrasi. Ada ilustrasi contoh dari tindakan sosial. Kira-kira teman-teman apa yang akan lakukan ketika melihat nenek tua kebingungan untuk menyeberang di jalan? Nah, kita sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri ya tentunya ya, dan kita sebagai manusia yang punya hati nurani pasti akan tergerakkan hatinya untuk bisa membantu nenek tua tersebut untuk bisa menyeberangkan dan bisa mencapai tujuannya. Nah, itu salah satu contoh sederhana dari sebuah tindakan. Oke, selanjutnya silakan teman-teman bisa perhatikan ilustrasi selanjutnya. Nah, di sini terdapat ilustrasi di mana ada seorang ibu dan anaknya sedang melaksanakan upacara yang namanya dasmi. Jadi upacara yang biasanya dilaksanakan oleh orang Jawa
yang mana ini dilaksanakan tujuan untuk memperingati 7 bulannya orang bayi. Katakan bayi ini sudah menginjakkan kakinya di. Nah, ini salah satu bentuk upacara. Nah, kira-kira kenapa sih, motivasinya apa kok bisa ada sebuah upacara seperti ini? Nah, itu nanti yang akan kita bahas dalam topik pembelajaran hari ini. Jadi kira-kira teman-teman sudah bisa menemukan ya makna sebuah tindakan sosial itu apa, dan tindakan itu muncul karena apa? Karena seperti yang Mbak Mukhtar sebutkan tadi, itu adalah salah satu bentuk respon terhadap situasi atau fenomena yang ada di masyarakat. Nah, itu untuk definisi dari tindakan secara umumnya dulu. Ini kalau kita belajar di ilmu biologi, kita mempunyai panca indera yang mana ada penglihatan, pendengaran, penciuman, dan sebagainya. Nah, jika indera tersebut menerima sebuah respon, pasti dari kita, dari otak, pasti akan memberikan sebuah jawaban apa yang akan kita lakukan. Nah, itu kalau secara biologis. Nah, kita nanti akan belajar secara sosial, tindakan dalam kacamata sosial. Nah, teman-teman, apa sih tindakan sosial itu? Nah, kita coba melihat definisi dari beberapa hal. Nah, tindakan sosial itu diartikan sebagai sebuah tindakan manusia yang mempertimbangkan keberatan orang lain. Jadi, orang melakukan perbuatan itu didasarkan atas orang lain. Jadi tidak kemudian melaksanakan karena dirinya sendiri, tapi karena adanya pengaruh orang lain, baik sebagai penerima, penonton, maupun pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Jadi ini tindakan muncul karena melihat situasi yang ada di sekitarnya. Salah contoh tadi, ketika kita memperhatikan ada seorang nenek yang mengalami kesulitan, nah kira-kira tindakan apa sih yang seharusnya kita berikan? Nah, itu bisa dijadikan sebuah definisi dari tindakan sosial. Nah, kemudian di sini kan bahwasanya tidak semua tindakan manusia adalah tindakan sosial, hanya tindakan yang ditujukan atau dipengaruhi oleh orang lain yang termasuk dalam kategori. Nah, contohnya adalah teman-teman, ketika teman-teman sedang berada dalam kesendirian. Nah, teman-teman mungkin di sini ada yang hobi menyanyi. Nah, tiba-tiba di dalam kesendirian itu teman-teman ingin menyanyi. Nah, ini tidak bisa dikatakan sebuah tindakan sosial karena nyanyian yang teman-teman dentumkan itu hanya untuk dirinya sendiri karena tidak mempertimbangkan keberadaan orang lain. Nah, beda kasusnya jika teman-teman di dalam sebuah kerumunan, kemudian di dalam kerumunan tersebut mungkin perasaan sedang bahagia. Karena melihat situasi bahagia, maka teman-teman menyanyikan sebuah lagu. Nah, lagu ini muncul karena ada faktor yang mempengaruhi kenapa lagu itu bisa dinyanyikan, karena mempengaruhi pertimbangan keberadaan orang lain. Jadi munculnya ide untuk menyanyi itu dipengaruhi karena melihat situasi yang ada di sekitarnya. Berbeda dengan ketika teman-teman tadi dalam keadaan sendiri tiba-tiba menyanyi, itu tidak bisa dikatakan sebagai tindakan sosial karena tidak ditujukan atau dipengaruhi tindakan tersebut oleh orang lain. Berbeda banget ya berarti dengan tindakan yang dilakukan menyanyi ketika sendiri dan menyanyi ketika bersama-sama. Nah, kemudian tindakan sosial adalah dasar dari interaksi sosial. Nah, ini tadi sudah disebutkan oleh Pak di awal tadi ya. Jadi tindakan sosial ini beririsan dengan interaksi sosial yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, kenapa demikian? Pak Mukhtar merangkumnya menjadi beberapa poin-poin. Pertama yaitu karena tindakan sosial itu mendorong terjadinya sosial. Kenapa? Karena tindakan sosial merupakan perilaku yang dilakukan individu dengan mempertimbangkan keberadaan orang lain. Ketika seseorang melakukan tindakan sosial, ia melibatkan orang lain secara langsung atau tidak langsung, yang kemudian memicu terjadi interaksi sosial. Otomatis ya, ketika kita melakukan sebuah tindakan, pastikan ketika caranya harus mempedulikan keberadaan orang lain. Jadi ketika kita melakukan tindakan, pasti akan terbangun sebuah interaksi di antara satu dengan yang lainnya, baik itu secara individu dengan individu ataupun individu dengan kelompok. Nah, itu alasan yang pertama. Yang kemudian, karena interaksi sosial terjadi melalui tindakan yang saling berkaitan. Nah, dalam interaksi sosial itu, dua orang atau lebih saling bertindak dan merespon. Respon atau tanggapan dari satu pihak atau tindakan pihak lain membentuk sebuah pola interaksi. Misalnya tadi ya, seorang memberi salam. Nah, itu adalah tindakannya. Kemudian orang lain pasti akan memberikan jawabannya. Nah, itu salah satu bentuk dari interaksi. Jadi ketika kita melakukan sebuah tindakan dan orang lain memberikan respon, nah itu bisa dikatakan sebuah interaksi dan sebuah tindakan yang terjadi dalam sebuah fenomena, suatu situasi.
Nah, kemudian yang ketiga yaitu motivasi tindakan sosial mempengaruhi bentuk interaksi. Nah, ini nanti yang akan kita bahas selanjutnya. Apakah tindakan tersebut termasuk tindakan apa? Nah, itu juga berpengaruh terhadap interaksi. Kemudian yang keempat, interaksi sosial itu dapat membangun struktur dan dinamika dalam masyarakat. Jadi semakin kita sering melakukan sebuah tindakan kepada salah satu objek, pasti nanti akan semakin sering kita melakukan sebuah interaksi di dalamnya. Nah, itu nanti pasti akan bisa menciptakan sebuah dinamika dalam masyarakat. Apakah nanti bisa menjadikan sebuah masyarakat yang harmonis atau sebaliknya. Nah, selanjutnya di sini Max Weber, seorang sosiolog ya, yang berasal dari Jerman. Nah, ini mengategorikan tindakan sosial manakala tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan berorientasi pada perilaku orang lain. Ini seperti yang disebutkan di awal tadi ya. Jadi Max Weber ini mendefinisikan seperti ini. Jadi bisa dikatakan tindakan sosial apabila tindakan tersebut itu mempertimbangkan atau berorientasi pada perilaku. Nah, kemudian selain itu Max Weber juga mengidentifikasi tindakan sosial ini menjadi 4 jenis utama. Nah, tindakannya apa saja? Ini dikategorikan berdasarkan karena ada sebuah motivasi yang berbeda. Jadi 4 jenis ini dikategorikan berdasarkan tujuan atau motivasi atau orientasi yang berbeda-beda. Nah, apa saja itu? Kita bahas satu persatu setelah ini. Oke, yang pertama yaitu jenis tindakan sosial Max Weber. Yang pertama adalah tindakan sosial afektif. Nah, kalau kita berbicara mengenai afektif, pasti kita akan berbicara mengenai sebuah perasaan atau emosi dalam manusia. Apa sih emosi itu? Emosi itu adalah luapan yang keluar dari manusia, baik itu senang, sedih, bahagia, marah, dan sebagainya. Nah, tindakan sosial afektif ini dilakukan sebagai respon terhadap emosi atau perasaan tanpa mempertimbangkan rasional. Nah, kadang kita ketika menghadapi sesuatu, kemudian kita memberikan respon dalam bentuk perasaan itu, kadang kita kurang memperhatikan situasi di sekitarnya. Nah, kemudian di sini disebutkan tanpa mempertimbangkan rasional. Karena kita kadang memberikan sebuah respon itu tidak terlalu banyak mempertimbangkan. Nanti bagaimana? Nah, emosi di sini menjadi faktor utama dalam memotivasi tindakan ini. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah mungkin ketika teman-teman sedang berada di rumah sakit. Nah, kemudian teman-teman mendengar sebuah berita duka, yang mana pasti kita sebagai seorang manusia pasti akan bergetar hatinya. Kita akan merasa iba dan merasa, itu salah satu bentuk tindakan sosial afektif. Kita merasakan sedih apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, contoh lain lagi mungkin ketika kita berada di dalam sebuah kerumunan stadion. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang suka menjadi supporter ya, atau main tribun seperti itu. Nah, ketika tim yang kita dukung mencetak gol, pasti secara afektif, secara perasaan kita akan meluapkan kebahagiaan itu. Kita akan bersorak-sorak bahagia. Nah, salah satu tindakan sosial afektif. Jadi ada sebuah fenomena di sekitar kita, ada kejadian. Nah, kita memberikan responnya dalam bentuk perasaan bahagia. Nah, itu salah satu contoh dari tindakan sosial. Nah, kemudian yang kedua yaitu tindakan sosial tradisional. Kalau kita berbicara mengenai tradisional, pasti kita akan berbicara mengenai tradisi, turun-temurun, adat istiadat yang sudah ada mungkin sebelum kita lahir, sejak nenek moyang sudah ada. Nah, tindakan sosial tradisional ini dilakukan berdasarkan kebiasaan atau tradisi yang sudah ada turun-temurun dan tidak mempertimbangkan rasional lainnya. Nah, biasanya sebuah tradisi itu memang sudah ada sejak pelaku atau yang melaksanakan tradisi itu sudah ada. Jadi bahkan ada orang yang melaksanakan tradisi itu, ketika kita tanya, kenapa sih kamu panjenengan itu melakukan tradisi ini? Pasti ada juga orang yang tidak tahu menau apakah tujuan itu, karena mereka berprinsip yang penting aku ikut karena ini sudah jalan atau sudah turun-temurun dari nenek moyang. Jadi tidak terlalu mempertimbangkan rasionalnya. Nah, ini contoh dari tindakan sosial tradisional. Contohnya apa? Contohnya seperti yang disebutkan di gambar di awal tadi ya. Mungkin ada sebuah tradisi yang sudah turun-temurun dan kita tuh tidak tahu apa sih manfaatnya dan kemudian kenapa kita harus melakukan itu. Nah, biasanya orang yang melakukan itu meyakini bahwasanya ini emang sudah turun-temurun dan kita harus menjaganya. Nah, itu salah satu contoh dari tindakan sosial tradisional. Nah, kemudian yang ketiga, teman-teman, ada yang namanya tindakan sosial rasional nilai. Nah, nilai ini, kalau kita berbicara mengenai nilai ya, kita pasti akan berbicara mengenai dengan baik dan buruk. Baik dan buruk dalam kita menghadapi sesuatu.
Nah, di sini didefinisikan tindakan sosial rasional nilai adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai atau keyakinan tertentu yang dianggap penting, meskipun tanpa memberikan manfaat atau hasilnya. Nah, ini lebih mengedepankan perasaan kita, mengedepankan simpati kita atau empati kita. Yang kita yakini bahwasanya itu suatu hal yang baik, kita pasti akan melakukannya tanpa memikirkan apakah itu nanti akan memberikan manfaat kepada kita. Nah, contohnya apa? Contohnya di sini adalah mungkin ketika kita melihat saudara kita yang sedang mengalami musibah di suatu tempat kejadian perkara, ada banjir atau ada gunung meletus. Nah, biasanya ketika di dalam sebuah bencana, nanti akan ada seorang atau sekelompok relawan yang akan mendatangi untuk memberikan bantuan. Nah, mereka ini bekerja secara relawan, mereka tidak mengharapkan suatu hasil atau suatu imbalan di dalam, karena mereka meyakini bahwasanya apa yang dilakukan itu adalah suatu hal yang baik, dan suatu hal yang baik itu harus dilaksanakan tanpa mengharapkan suatu pamrih apapun. Jadi orang yang melakukan tindakan ini karena dia benar-benar sudah yakin bahwasanya yang dilakukan itu suatu hal yang baik, dan kebaikan itu nanti akan mendapatkan balasan di akhir nanti, di akhirat nanti. Mungkin orang-orang Islam kita lebih mengaitkan dengan pahala dan sebagainya. Manfaatnya tidak bisa kita dapatkan sekarang, tapi kita meyakini bahwa itu suatu hal yang baik, dan kita yakin jika kita melakukan itu akan membawa kebaikan terbuka. Contohnya itu tadi ya teman-teman, kita meyakini bahwasanya kita mempunyai kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, ketika kita sedang bermain atau ketika sedang mengadakan sebuah belajar kelompok, ketika kita mendengar azan, kita akan otomatis tergerakkan hatinya untuk melaksanakan sholat, karena kita percaya, kita yakin bahwasanya itu adalah suatu nilai yang baik yang harus kita jaga. Nah, itu salah satu contoh dari tindakan sosial rasional nilai. Dan yang keempat, teman-teman, ada yang namanya tindakan sosial rasional instrumental. Nah, kalau yang nilai tadi tidak memperhatikan manfaat atau hasilnya, kalau di sosial rasional instrumental ini, pelakunya atau yang melakukan tindakan ini, dia mempertimbangkan terlebih dahulu, menghitung-hitung apa yang dilakukan, apa dampaknya dan sebagainya. Nah, di sini didefinisikan tindakan dilakukan dengan cara yang rasional untuk mencapai tujuan tertentu. Tindakan ini dipertimbangkan dengan matang dengan melihat biaya dan manfaat yang akan diraih. Jadi orang yang melakukan tindakan sosial di kelompok yang keempat ini, yaitu dia benar-benar sudah memperhitungkan kira-kira apa, bagaimana, dan siapa nanti dia akan melakukan tindakannya, manfaatnya apa, pengaruhnya apa, dan sebagainya. Itu sudah dipikirkan oleh kelompok yang keempat ini. Nah, contohnya apa? Contohnya mungkin teman-teman ketika ingin menjadi seorang juara kelas, pasti teman-teman sudah mempunyai rencana, mempunyai plan. Gimana sih nanti caranya biar aku menjadi seorang juara? Apakah kemudian aku mengikuti bimbel dan belajar tambahan, atau aku kemudian belajar lebih banyak lagi waktunya, belajar lebih giat lagi, membeli banyak buku. Nah, itu yang kemudian muncul karena hasil dari pertimbangan itu tadi. Setelah dihitung-hitung, teman-teman akhirnya mempunyai rencana untuk mewujudkan suatu impian tadi yang rasional itu tadi, akhirnya dapat ditempuh dengan cara-cara itu tadi. Jadi ini benar-benar sudah diperhitungkan dengan matang bagaimana dan seperti apa nanti jalannya. Nah, untuk contohnya itu tadi ya, ketika kita mempunyai tujuan untuk menjadi seorang juara kelas atau menjadi mahasiswa yang berprestasi atau siswa yang berprestasi, kita pasti akan mempunyai cara-cara, mempunyai tips-tipsnya bagaimana biar mencapai tujuan-tujuan. Jadi yang pertama tadi ada tindakan sosial yang berdasarkan afektif ya teman-teman, itu kata kuncinya adalah mengedepankan perasaan atau emosi. Kemudian tradisional, ini kata kuncinya adalah turun-temurun, sudah ada tradisi. Dan yang nilai ini lebih meyakini bahwasanya baik dan buruk tanpa memperhitungkan imbalan atau balasannya. Dan yang instrumental, rasa instrumental ini lebih benar-benar rasional, dipertimbangkan semuanya dengan matang, kira-kira nanti manfaatnya apa dan seperti apa, bagaimana caranya, itu dipikirkan. Jadi itu ya, pembagian 4 jenis tindakan sosial menurut Weber. Teman-teman silakan bisa dicatat, silakan biasa diingat kata kuncinya apa, afektif itu apa, kemudian tradisional itu apa, rasional nilai itu apa, dan sosial rasional instrumental itu apa. Teman-teman semoga bisa menangkap kata kunci itu tadi. Nah, terakhir ini ada sebuah pesan ya. Jadi setiap tindakan sosial yang kita lakukan, baik didorong oleh nilai moral, kebiasaan atau tujuan rasional, itu memiliki kekuatan untuk membentuk lingkungan kita. Ketika kita bertindak dengan hati, kita menciptakan perubahan yang membawa kebaikan.
Nah, teman-teman jangan ragu ya untuk bertindak dengan niat yang baik, karena setiap langkah kecil untuk kebaikan bersama adalah kontribusi besar bagi masyarakat. Ingatlah, tindakan sosial bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tapi juga tentang bagaimana kita memberi dampak positif bagi orang lain dan lingkungan sekitar kita. Nah, teman-teman, di dalam Islam kita juga diajarkan ya bahwasanya ketika kita melaksanakan sebuah kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan tetap. Itu juga ketika kita melaksanakan sebuah keburukan, kejahatan, itu juga akan dibalas dengan kejahatan. Maka dari itu teman-teman silakan ketika menghadapi fenomena sosial yang ada di sekitar kita, silakan kita bijak bagaimana kita mencikapi itu semua. Ini itu untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang barokah dan bisa kita terapkan dan kita semakin bijak dalam mengambil sebuah tindakan yang ada di sekitar kita. Dan begitu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.